Jadi pernah hampir 2 bulan nggak dikirim jajan. Iya, tidak dikirim jajan selama 2 bulan. Tidak. Oke, balik lagi dengan saya Excel Mojiplana di program obrolan kita. Cakap-cakap dulu dong. Kali ini di samping saya sudah ada Hauzan Amjad. Boleh dikenali bang? Hauzan Amjad. Iya. Sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukannya Kesibukan. sebagai mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Banda Aceh. Banda Aceh. Selain kesibukan kuliah nih. Kuliah. Selain kesibukan kuliah, Ojan apa kesibukannya kira-kira? Khususnya selama pandemi ini udah berapa bulan ya? Dari bulan 3. Kesibukannya alhamdulillah nggak ada. Jadi di rumah Kuliah online paling sekali-sekali. sekali. Ya udah. Yang lain nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Jadi kalau ngomongin anak kuliah nih, kita mau ngomongin quarter life crisis. Ya sekarang udah sedang kita alamin. Ya, mungkin gitu yang kita alamin. Kalau dari Ojan sendiri pernah ngerasain itu atau sedang ngerasain itu nggak saat ini? Sedang. Udah lama ngerasainnya dan masih berlanjut sampai sekarang, sampai detik ini juga mungkin. Apalagi kuliah di rantau gitu kan. Jadi uang jajan tuh dikirim per bulan, per jatah. Namanya makin besar, makin banyak maunya, makin banyak pengennya belajarnya gitu kan. Ya, faktor lingkungan teman-teman di sana kuliah itu mungkin di meja tongkrongan cuman aku sendiri yang HP-nya nggak iPhone. Siap. Berarti dari kawan-kawan lingkungan circle pun udah nunjukin kalau kayaknya dari kalangan atas. Sepertinya. Betul. Itu dia. Berarti semakin kita dewasa kan rasanya semakin banyak yang mau kita mau, terus banyak pengeluaran yang kita keluarin gitu. Dan rasanya harusnya pun pemasukan juga sudah dipikirkan. Benar. Minimal ada tambahan uang jajan. Jadi kalau Ojan sendiri itu gimana nih dengan satu circle yang memang bisa dibilang ada gitu. Dengan Ojan sendiri ya sebagai mahasiswa biasa, itu ada nggak yang memang kira-kira Ojan pikirin nih kayak gimana nih caranya kalau biar aku bisa nambahin uang jajan aku gitu. Kepikir ada harusnya. Ya wajar dong. Iya wajar. Kepikir ada niat juga kan. Aku harus berubah nih. Aku minimal harus buat sesuatu untuk bisa menghasilkan lah, menambah uang jajan gitu. Ada satu yang aku buat untuk nambah uang jajan, tapi mungkin itu pun nggak seberapa pengaruh. Iya. Apa itu kira-kira? Aku tuh ada kegiatan di kampus namanya tuh mentoring gitu. Jadi semenjak semester 3 aku udah ikut untuk ngajar maba gitu, mahasiswa baru, ngajar baca Al-Quran. Kadang karena jujur sampai sekarang yang aku ajar tuh masih banyak juga yang masih nggak bisa gitu, padahal dia udah kuliah kan. Nah, terus ngajar praktek ibadah juga segala macam. Tapi ya itu tadi masih belum pengaruh juga ya. Belum berpengaruh juga. Sementara waktu juga Semakin berjalan. Ini mungkin tahun ke depan kita juga udah wisuda. ya Insya Allah. Jadi untuk menyikapi hal tersebut lah kan untuk pemasukan juga kurang gitu. Menurut Ojan apa sih beban yang memang sekiranya paling sulit untuk ditahan gitu? Memang kayaknya nih kalau beban ini terus berkelanjutan sebagai kita anak muda itu kayaknya sengsara nih, aku bakal sengsara itu apa kira-kira? Sebenarnya kayak aku nggak merasa punya beban sih sebenarnya, tapi lebih ke banyak kepengennya aja. Kalau dibilang cukup hidupnya ya cukup, tapi karena kayak tadi lingkungan tiap mau pergi keluar kawan-kawannya lebih. Nah, sebenarnya kok di keluarga ya udah senang-senang aja, udah cukup gitu kan.
Karena hidup cukup itu cukup, benar. Iya, hidup cukup itu cukup. Memang cukup. Iya. Tapi terlepas dari itu kan selalu keinginan itu selalu merajai kita rasanya. Itu kayak kayaknya aku bulan ini pengen beli ini, kayaknya aku pengen beli ini. Itu sebagai anak muda mungkin aku ngerasain itu juga. Gue juga ngerasain Pasti itu hal yang nggak mungkin kita lawan sih, kayak aku mau beli ini ya, beli itu susah dilawan. Dari pemasukan juga kalau kita bilang kayak masih kurang gitu kan, terus pengeluaran yang kayaknya susah kali ditahan, itu mungkin jadi satu beban lah bagi anak muda kayak kita. Jadi kalau Ojan sendiri itu pernah nggak berandai-andai nih kayak setahun ke depan atau 2 tahun ke depan itu kayaknya aku jadi apa gitu, kayaknya aku bisa kerja apa, itu pernah nggak sebagai Ojan mahasiswa biasa yang memang jalani hidup seperti biasa? Iya. Sangat biasa. Berandai-andai. Mungkin pernah mau berandai tapi nggak pernah kesampaian. Iya. Gitu. Aku sendiri senengnya sih sebenarnya pengen masuk di bidang perfilman gitu, makanya ngambilnya kuliah ilmu komunikasi. Ya. Iya. Jadi ya pengennya suatu hari bisa kerja di bidang itu, entah bagian apa aja terserah ya, semua sebisa mungkin aku pelajari gitu ya. Mungkin apa yang Ojan pinginin sama aku yang inginnya juga sama gitu. Aku ya pengennya setahun ke depan atau yang penting di masa depan aku pengennya ya kerja di industri film gitu. Dan udah mulai dari sekarang lah. Iya, udah mulai dari sekarang lah ngerintis. Tapi mengingat lagi kita berada di Aceh seperti itu, betul. Di Langsa, apalagi di kota kecil kayak kita, kota Langsa. Rasaku dari prospek kerja di industri film tuh benar-benar sangat minim dan berat sekali gitu. Ya mengingat lagi bahkan di Aceh sendiri ya tidak diizinkan ada bioskop gitu. Entah itu ada peraturan atau enggak. Intinya itu tidak dibolehin ada bioskop di Kota Langsa kayak gitu. Di Aceh. Di Aceh. Iya, di Aceh. Di seluruh Aceh itu kan nggak boleh ada bioskop kan. Itulah yang jadi menurut aku ya salah satu jadi tantangan juga bagi hidup aku, mungkin kayak Ojan juga pengen kan kerja di industri film. Mau nggak mau ya kita harus ke Pulau Jawa, mau nggak mau. Iya. Hijrah lah ke Pulau Jawa. Ya mau apa ya? Sulitnya kita yang mau kerja di dunia kreatif ini kalau memang apalagi di Aceh nih nggak tahu sih, masih sedikit tertinggal sih kalau aku sendiri rasa seperti itu. Apresiasi udah cukup sebenarnya, udah orang banyak juga sih yang mau di bidang kita juga gitu kan, tapi ya gitu karena masih ketinggal aja dari daerah-daerah lain gitu. Ya itu aku setuju karena mau PH-PH besar ataupun production house yang lagi membangun pun selalu lebih mikir lagi sih gitu, kayak apakah orang nih akan kesini atau enggak kayak gitu. Itu pasti mikirnya ya luar biasa kan, hitung-hitungan gitu. Kita nggak menolak kemungkinan kalau mereka bakal masuk itu ya enggak, cuma untuk saat ini sulit kalau aku sendiri mikir sih. Kalau Ojan nih, kita bicara lagi ke quarter life crisis ya. Menurut Ojan apa sih yang memang titik terendah dari hidup yang udah Ojan rasanya? Titik terendah nih kira-kira. Paling sedih gitu ya. Ada nggak kira-kira? Mungkin waktu aku tamat SMA sempat lulus di namanya Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Tuh di tempatnya di Jogja. UGM Bukan, nama sekolahnya memang itu Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Prodi Teknokimia Nuklir gitu namanya. Itu namanya. Jadi aku udah lulus ke sana. Tapi dari dulu tuh sebenarnya tujuan aku memang pengennya ilmu komunikasi, karena memang dari SMA udah punya ketertarikan sendiri dengan film gitu kan. Dan nggak lulus di ilmu komunikasi, udah daftar yang lain-lain nggak lulus, yang lulus malah cuma di situ gitu. Jadi, nuklir tuh berat sih. Ya nggak berat. Kalau melihat kemampuanku di SMA sebenarnya mampu. Siap. Iya kan siap. Sebenarnya mampu. Tapi
karena memang aku egois juga mungkin ya. Iya. Aku egois, nggak berpikir panjang, apalagi di sana sendiri gitu di Jogja itu waktu itu. Ini udah kuliah di sana, udah 2 bulan mungkin Saat itu udah kuliah di di sekolah. di STTN namanya tuh. STN tuh udah kuliah lah, 2 bulan Iya, udah kuliah. udah kuliah 2 Ngekos bulan, di sana, ngekos. ngontrak Kontrak, ya. sama kawan-kawan dari Sumatera juga gitu kan. Jadi eh, kayak buntu aja gitu. Suatu hari pernah nih kuliah, masuk kelas, dengerin apa yang dosennya jelasin gitu kan. Tapi aku kayak merasa kok aku di sini. Kok aku berada di sini yang bukan sangat aku sekali kan? Ini bukan aku sekali gitu. kok aku di sini gitu kan. Ini apa di depan nih? Aku kok nggak tahu apa-apa ini. Aku ngerasa gitu. Apa nih maksudnya gini? Belajar fisika. Iya, fisika, Kimia, kimia, udah ada mulai pengantar teknologi nuklirnya gitu-gitu kan. Sampai selama hampir sebulan juga tuh aku mikir aja. Kuliah tuh aku datang cuma nampak muka, tapi nggak tahu apa-apa. Siap. Aku mikir aja, kok aku di sini? Kenapa aku milih masuk sini? Kenapa? Ini nggak aku. Ini bukan aku kali. Ini. Tapi ya di situ terakhirnya udah coba berdoa terus-terusan, udah sholat malam, sholat rajin, minta jawaban gitu kan, maksudnya ya soal istikharah. Dan pada akhirnya kayak bulat memutuskan tuh mau keluar aja dalam Ya, pada saat itu udah berkuliah 2 bulan. 2 bulan dan mikir nggak sampai sebulan langsung udah mau keluar aja gitu. Dan cerita sama orang tua. Iya. Orang tua juga oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau keluar. Dan aku salahnya juga bisa dibilang orang tuaku memang bukan dalam kayak aku bilang tadi cukup, tapi mungkin nggak berlebih dan aku nggak mikir itu. Iya, siap. Sekolah di situ mahal dengan Mau ongkos aku masuknya ke sana. kontrak semua. Waktu itu aku nggak mikir sama sekali dan sekarang aku merasa kayak Bersalah, sedikit bersalah. iya, kayak aku egois, mementingkan diriku sendiri gitu kan. Tapi rasaku itu ada satu hal yang mungkin perlu disyukuri sih karena iya karena kalau kita mikir lagi itu baru 2 bulan gitu, baru 2 Iya. bulan dan itu sadar gitu. Iya. Karena perlu diketahui ya, yaitu aku kuliah di teknik sipil gitu. Iya. Sedangkan passion aku itu ke Di film film. gitu. Ya tidak ada korelasinya sama sekali gitu. Cuma aku udah ngejalanin itu mungkin selama 3 tahun. Bayangin 3 tahun itu Dibanding salah 2 jurusan bulan. di teknik sipil. Teknik Itu sipil. ya notabene sulit lah untuk kita ngerti gitu. Bahkan Betul. ya aku sendiri kayak memang mungkin memang aku jalan di takdirnya seperti ini, kuliah di sini. Aku juga nggak bisa itulah minta ini itu tuh kayak aku minta kayak pindah kuliah pun mungkin nggak diizinin gitu. Beruntung lah kau apa namanya diizinin kan seperti itu. Itulah. Coba bayangin kalau Aujan Amjad melanjutkan studinya sebagai mahasiswa di sekolah teknik nuklir. Gimana tuh? Mungkin nggak kira-kira Aujan Amjad menjadi saintis seperti itu? Kira-kira? Nggak tahu. Nggak kebayang kan? Nggak bisa. Hal-hal yang itulah sulit lah kalau kita bilang kayak gitu. Sulit untuk dicerna dan sulit untuk dilakukan juga untuk bertindak. Oh kayaknya aku nih nggak berhentilah nih kuliahnya. Nggak, karena ini bukan aku kali. Itu kan sulit. Itu kan butuh makanya perlu hampir sebulan juga sih untuk memutuskan itu aja gitu. Yes. Dan setelah berkuliah di Ilmu komunikasi, ternyata kuliah tidak seperti yang saya bayangkan juga. Ternyata ini bukan kuliah film. Gitu ya. Mungkin di komunikasi di Sedikit. universitas lain di Jawa mungkin Ada broadcasting. Ada gitu kan. Tapi kalau mungkin universitas yang saya pilih salah, ya kan? Iya.
karena masih di FISIP juga gitu kan. Di FISIP bukan di ini. Di BESA. Kalau seperti di Unpad kan udah ada fakultas komunikasinya sendiri gitu kan. Terus itu kalau nggak salah itu sama sefakultas dengan prodi televisi dan film. Ya, TV dan film. Saya hampir masuk situ. Tapi Tidak diizinkan. Aku mau daftar kayaknya, tapi nggak dibolehin sama keluarga. Di Unpad. Iya. Sama. Karena kata abang aku anak TV film tuh mabok aja tuh kok malam. Kata orang dalam. Kata orang dalam. Cuma rasaku itu nggak menjamin kita bakal jadi kayak itu, seperti itu. Itu hanya ketakutan yang tidak mendasar sih. Sulit. Ya tapi alhamdulillah setidaknya sejalan lah kalau ilmu komunikasi bisa ke broadcasting bisa kan. Dan dia jurnalistik sama broadcasting. Ya, jurnalistik sama broadcasting dan ilmu yang aku dapat juga alhamdulillah bermanfaat dan mungkin aku senang gitu belajarnya. Bisa dipakai kayak public speakingnya gitu kan. Maksudnya aku senang bisa belajar itu. Berarti nanti milihnya ke broadcasting ya seperti ya, nggak ke jurnalistik. Bukan tidak bagus. Iya, bukan tidak bagus, tapi itu bukan passion dia, teman-teman. Kira-kira ada nggak sih dari Ojan sendiri nih, ada beban finansial tersendiri nggak? Kayak kira-kira kayak aku butuh uang segini deh kalau kayak itu cukup gitu. Kalau sekarang nih masih kurang gitu. Ada nggak beban finansial yang memang sekiranya lagi kau tanggung atau lagi memang kayaknya nih aku butuh sebenarnya, cuma kayak nggak bisa lah dengan pemasukan yang memang minim seperti itu gimana tuh kira-kira? Beban sih mungkin ada sedikit gitu ya, tapi harusnya yang lebih terbebani itu abang aku. Walaupun kami jarak cuman 2 tahun gitu. Apalagi masa pandemi gini orang tua aku PNS 22 dan gajinya tuh aku dengar cerita dari mereka memang banyak yang ketahan gitu dari pemerintah. Banyak ketahan. Nah, kami apalagi 4 bersaudara juga masih sekolah semua. Abang aku juga masih kuliah, masih skripsi gitu kan. Jadi ya harus mikir juga. Aku mau minta apa-apa, mau pergi-pergi aja minimal keluar depan rumah beli es kopi. Itu kayak mikir gitu kan. Jadi hari ini aku minta uang nggak ya kan? Gitu. Sedangkan pemasukan minim dan pengeluaran tetap harus banyak gitu. Makan di rumah kan keluarga gitu kan. Aduh, gitu. bingung kan? Saya bingung. Kadang kalau kita minta uang, misalnya hari ini kita minta uang nih sama orang tua. Besok kita minta uang pun nggak enak sebenarnya sih. Kalau setiap hari minta uang tuh kita malu, benar? Betul. Bukan malu, merasa bersalah. Aku berdosa. Kita udah umur segini gitu kan. Harusnya kita udah nyari penghasilan sih. Aku sendiri udah nambah-nambah gitu. Aku sendiri kayak udah kalau untuk mencukupi sih masih kurang gitu. Tapi kalau untuk nambah-nambah ya udah mulai dicari lah dari sekarang. Udah mulai dicari ya dari foto-foto wedding ataupun video-video apa sih dari klien, membuat iklan. Ya, harusnya kamu bergabung di RPS. Iya, siap. Jadi setelah mendengar cerita dari Fauzan Amjad gitu sebagai mahasiswa biasa-biasa saja, itu berarti masing-masing dari kita punya perspektif yang satu sama lain berbeda gitu. Tapi ada satu kesamaan yang memang mungkin jadi beban kita tersendiri ya di hidup di tahun-tahun yang kayak kita udah umur 20-an gitu kan. Pernah nggak terpikirkan kalau aku gini-gini aja nih itu ya aku bakal lama sekali kayaknya atau aku mungkin ya bahkan untuk ini aku untuk beli rumah nanti nikah gitu udah maharnya sangat mahal gitu kan. Itu ada nggak kayak kepikir gitu apa aku harus mulai nih itu kalau makanya aku juga mikir kadang
kalau aku nggak mulai dari sekarang, aku bilang lah aku baru cari duit pas tamat kuliah. kuliah, iya. Tamat kuliah baru kerja. Ya penghasilan aku dapat juga berapa, tergantung kerjaanku. Aku fresh graduate, harus mulai dari bawah juga kan, dan itu nggak seberapa. Mau nikah di umur berapa? Iya. Iya. Ya, jadi untuk pemikiran ada gitu. Tapi kalau untuk tindakan, apakah udah dijalanin atau memang kayak nyendan nih? Kayaknya bingung karena gini lah. Kalau Ojan sendiri nih, itu mau nggak sih kayak kerja ada penghasilan, tapi kayaknya itu bukan passion aku untuk saat ini lah. Untuk saat ini kayaknya masih agak ini ya, masih idealis. Idealis kayak Masih kayak nanti enggak, ini bukan jalanku. Bukan jalanku. Untuk sekarang nih mungkin ya. sekarang. Tapi kadang merasa bersalah juga, aduh. Kalau gini-gini aja nggak akan bisa juga. Minimal aku harus cari pengalaman gitu kan. Jadi percaya nggak kalau semakin kita dewasa gitu, rasa idealis kita tuh semakin berkurang. Kita mau nggak mau itu kita nerima apapun job yang nawari ke kita, tanpa kita mandang ini passion aku nggak sih, ini sesuai passion aku nggak sih, itu kita ya kurang, bahkan bisa dibilang aku ya seperti itu gitu. Ya bisa dibilang aku udah mulai kerja di dunia kreatif lah kayak gitu kan. Kalau klien ngomong sebenarnya itu kayaknya nggak kali bagi aku, cuma kayak mau nggak mau ya kita jalanin karena mereka yang ngasih uang gitu, ya aku bisa apa gitu. Ya itu sih, mau nggak mau karena kita butuh uang, coy, gitu. Bukan akan terkikis idealisme kita. Cuma yang paling penting sih menurut aku, rasa idealis itu kan akan terkikis gitu, tapi juga harus kita selalu siram biar dia makin tumbuh. Karena rasaku kalau kita juga termakan habis rasa idealis kita, rasaku ketika kita ngejalani kerja itu nggak ada lagi esensinya sih. Kayak ya kita kerja nih dari jam 7 sampai jam 6 kita pulang gitu-gitu aja. Ya aku rasa bakal cepat bosan sih. Gimana ya? Jadinya kayak pas aku kuliah tadi. Iya, baru 2 bulan kok aku di sini gitu. Ya itu sesuai apa yang kita butuhin juga sih, kayak kebutuhan kita nih udah mepet ya mau nggak mau karena di situ uangnya gitu. Itulah serba kebingungan. Apalagi dibilang kalau generasi milenial nih, generasi X atau sama generasi milenial nih itu orangnya cepet bosenan gitu, orangnya baperan gitu ya, kayak maunya cepet ya, maunya serba tahu, kayak ini aku bukan aku lagi, dia keluar. Sedangkan generasi dulu tuh kayak ketika dia udah kerja di sini dia bakal ya kesetiaannya ada gitu. Bahkan ada satu riset yang ngomongin tentang generasi milenial nih, generasi Z ini itu bahkan rasa loyalitasnya itu sangat rendah karena riset itu mengatakan kalau generasi milenial nih dia bisa apa aja gitu, multitasking gitu. Itu sih yang ngebuat kita jadi kayak sok-sokan mungkin. Makanya kayak Ojan bilang kayaknya aku kalau kerja yang memang bukan aku kali di umur segini kayaknya nanti masih bisa nolak kan. Itu sih. Tapi sekiranya nih ketika kita udah lulus dengan beban finansial kita makin menjadi-jadi, kita sudah sangat malu untuk minta jajan sama orang tua seperti itu. Apakah Ojan bakal kayak nolak ataupun kayaknya bisa dibicarain dulu? Kayaknya mungkin nggak nolak dulu. Nggak nolak, masih mikir ya udah ambil dulu. Kalau dari Ojan sendiri pernah nggak ngalamin di mana fase Ojan ini lagi butuh kali nih uang, ini butuh kali kan, tapi untuk minta sama orang tua tuh malu gitu. Itu ada nggak? Memang fase terendah lah kalau untuk beban finansial tuh, ada nggak gitu? Ada pernah. Jadi aku nih orangnya kan, karena memang kayak cerita tadi udah pernah kayak merasa bersalah habisin banyak uang orang tua gitu kan untuk hal yang sia-sia. Jadi kayak buat komitmen kepada diri sendiri untuk tidak meminta lagi nih ya. Jadi selama kuliah sekarang nih kayak nggak tega lagi sekarang, nggak berani lagi untuk minta duit jajan. Nah, jadi pernah
hampir 2 bulan nggak dikirim jajan. Iya, tidak dikirim jajan selama 2 bulan. Tidak dikirim jajan. Cuma ditelepon tanya kabar, tapi kayak nggak ada kode-kode akan dikirim uang. Karena aku pun memang nggak berani. Ya udah. Ya udah. Selama 2 bulan tidak ada uang jajan. Itu gimana tuh Jan? Kenapa bisa nggak dikirim jajan selama 2 bulan tuh gimana ceritanya? Iya, kita nggak tahu juga sih keuangan orang tua kita lagi gimana kan. Mungkin waktu itu memang lagi ada masalah aja karena nggak ada kabar juga, nggak ada cerita juga kenapa. Mungkin abang juga lagi membutuhkan. Abang aku kan kuliah di Bandung, ya, mungkin dia lebih butuh karena aku juga tinggal sama saudara di Banda Aceh. Ya udah, jadi makan juga di rumah dimasakin nenek gitu. Sama nenek sekali-sekali masak Indomie. Ya, bisanya cuma itu. Ya udah, jadi kayak mau pergi ke kampus juga rumah nenek tuh jauh gitu. Jaraknya mungkin hampir setengah jam ke kampus. Mau isi minyak nggak ada duit juga. Harus nebeng sama kawan. Nebeng sampai kampus jam-jam istirahat gitu kan. Duduk di kantin nggak ada uang juga. Hanya berdiam diri. Duduk saja. Hanya berdiam diri ya. Main-main HP, ya gitulah. Itu ada nggak tipsnya untuk ngatasin tidak dikirim jajan sama orang tua selama 2 bulan? Itu ada nggak tipsnya? Untuk dari Ojan ya, untuk kawan-kawan itu ada nggak tipsnya? Tipsnya yang paling pertama tuh harusnya kita tuh memang menabung ya. Nabung tuh nggak untuk waktu kayak gitu aja sebenarnya. Nabung tuh bisa untuk paling penting tuh untuk masa depan sebenarnya juga. Waktu itu aku kenapa memang lagi nggak ada aja simpanan gitu karena satu dan lain hal. Ya udah, survive. Dan akhirnya ya bisa survive juga. Bisa. Selama 2 bulan nggak dikasih jajan sama orang tua, ya kenapa memangnya? Masih hidup sampai sekarang. Masih hidup sampai sekarang. Tips yang kedua itu survive Aja, berteman dengan baik lah. Ya. Iya. Ya mungkin kalau nggak ada kawan ya tidak kuliah. Untungnya juga aku gini sama kawan yang sering kutebeng tuh, dulu sering juga memang pergi bareng gitu, dan aku sekali-sekali kalau duduk sering bayarin dia minum mungkin kan. Sebagai rasa terima kasih saling melengkapi lah gitu. Kalau waktu awal lagi ada duit gitu kan, ya sering mungkin aku lagi ada duit nih, aku isi minyak gitu. Alhamdulillah dia pun jadi oh ya udah nggak apa-apa. Mengerti. Kali ini kok aku bantu. Kali ini selama 2 bulan kamu tidak ada uang jajan, saya bantu gitu. Yes. Gitu lah. Nanam investasi yang baik ya maksudnya. Iya. Investasi yang jangka panjang gitu. Bagus sih. Salut bisa bertahan ya selama itu, kan suatu prestasi juga. Prestasi itu ya. Prestasi. Orang bahkan ada mungkin dari kawan-kawan yang kayak cuma ya orang tuanya telat ngirim uang itu 3 hari atau 2 hari itu udah aku kesusahan gitu. Tapi Anda harus tunjukkan. Bapak nggak sayang sama aku. Iya. Gitu. Anda harus tunjukkan kepada orang-orang yang cengeng itu kan. Iya. Kasih tahu saya tidak dikirim jajan selama 2 bulan gitu. Gak ada apa-apanya tuh, neraka gak ada makanan. Iya. Ada nggak sih kata-kata yang mau disampaikan ke kawan-kawan yang mungkin merasa beban finansial mungkin lebih dari Ojan, lebih ya dari kayak kita gitu kan, mungkin ada orang yang memang sulit sekali gitu kan. Ada nggak yang mau Ojan sampaikan kayak gitu? Yang lebih sulit mungkin banyak malah ya. Mungkin ada yang udah jadi tulang punggung keluarga dari dulu malah. Kita tuh nggak pernah tahu keuangan orang tua kita tuh gimana. Yang awalnya kaya bisa aja tiba-tiba jatuh gitu kan. Semua kemungkinan tuh dapat terjadi. Jadi minimal kalian tuh ya persiapkan dari sekarang. Persiapkan dari muda ini ya minimal dengan menabung, cari pemasukan tambahan gitu. Dari sekarang lah. Dari sekarang. Mulai nabung-nabung. Ini lagi pandemi gini ya, janganlah foya-foya kali. Jangan foya-foya, jangan tidur aja mungkin. Iya. Iya, harus ada usaha. Gitu. Betul.
Mungkin itu aja dari kami yang bisa kami sampaikan, dari bagi-bagi kisah lah, cerita-cerita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Saya Excel Maju Plana dan seluruh kru dan tim bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.